kalau kita ngomongin daging yang dibakar, itu sebenarnya sudah ada sejak manusia bisa mengontrol api. Jadi ketika manusia bisa mengelola api, saat itu juga manusia bisa kemudian mengkonsumsi daging-dagingan menjadi lebih mudah, karena ketika daging itu dibakar, teksturnya akan menjadi lebih mudah untuk dikunyah oleh manusia. Jadi sebenarnya sejak zaman purba ketika manusia bisa mengelola api, tradisi membakar daging untuk dimakan itu sudah ada. Daging yang dibakar sebetulnya banyak kita temukan di berbagai daerah ya di dunia gitu, baik itu yang ditusuk maupun tidak gitu. Misalnya kalau yang ditusuk kita bisa lihat kebab gitu, misalnya itu adalah salah satu daging yang ditusuk, walaupun dia dari daging cincang kemudian dikepal-kepal ditaruh di stick gitu. Ada juga misalnya kalau kita ke Cina Utara gitu di sekitar jalur sutra kita bisa menemukan olah-olahan seperti sate ditusuk dengan besi-besi gitu. Itu juga kita bisa temukan. Termasuk di Indonesia. Indonesia punya banyak sekali ragam jenis sate, baik dari bahan bakunya, mulai dari mungkin yang paling banyak ditemukan adalah ayam, kambing, sapi. Tapi kemudian juga ada dari daging ikan misalnya gitu, seperti sate bandeng, sate pusut gitu misalnya, atau sate lilit yang menggunakan ikan. Ada banyak varian sate yang bisa kita temukan di Indonesia. Keragaman varian sate yang ada di Indonesia ini sebenarnya dipengaruhi oleh banyak hal. Salah satunya adalah ketersediaan bahan baku. Jadi misalnya daerah-daerah yang banyak ayam, atau misalnya di daerah-daerah yang dekat dengan laut, mungkin sate berbahan dasar ikan akan lebih banyak gitu. Preferensi juga berpengaruh terhadap preferensi makan dari satu masyarakat, juga berpengaruh terhadap jenis satenya. Ini semua bergantung pada budaya dari masyarakat tempat sate itu hadir. Sate ini juga berhubungan dengan kebiasaan makan dari masyarakat, ya. Kebiasaan makan dari masyarakat. Misalnya penggunaan bumbu-bumbu juga dipengaruhi oleh preferensi rasa dari masyarakat tempat sate itu ada. Misalnya sate lilit gitu. Sate lilit di Bali kita bisa menghirup aroma dari rempah-rempah yang ada di sate lilit itu. Dia kontras dengan sebelahnya. Pulau sebelahnya tuh ada sate pusut di Lombok gitu, yang punya cita rasa kontras gitu dengan sate lilit di Bali gitu. Contoh lain dari keragaman jenis sate yang ada di Indonesia misalnya, tidak hanya pada daging yang dibakar, tapi juga teknik memasaknya. Gitu. Ada yang dagingnya dimarinasi sesaat sebelum dimasak, sesaat sebelum dibakar. Ada misalnya seperti sate-sate Ponorogo sate Ponorogo atau sate Madura yang baru dioles bumbu kemudian dibakar gitu. Ada juga sate yang sudah dimarinasi lebih dahulu, sudah menyerap baru kemudian dibakar. Ada yang kemudian juga bumbunya dicampur dengan adonannya, misalnya sate buntel atau sate lilit, sate pusut gitu kita bisa temukan. Sate ini sebenarnya kan tadi sate ini dijual itu sebagai makanan comfort food bagi masyarakat gitu. Dan biasanya itu apa yang dijual itu sesuai dengan komoditas yang ada di sekitar. Tapi ada beberapa sate yang menarik sebetulnya. Dia dijual dengan harga murah gitu. Namanya tetap sate, misalnya sate kere yang sebenarnya bukan daging gitu. Tapi dia dari tempe gembus yang ditusuk, kemudian diberi lemak hewani ya, mungkin dari ayam ataupun dari daging, kemudian dibakar. Nah, ini adalah salah satu bentuk adaptasi masyarakat Indonesia untuk mendapatkan cita rasa sate gitu, tapi dengan harga murah sebetulnya kan. Penggunaan rempah-rempah yang ada di sate gitu, misalnya untuk sate-sate yang dia punya marinasi cukup kuat seperti misalnya tumbar menggunakan kemiri di dalamnya gitu. Ini juga tentunya dipengaruhi oleh rempah-rempah yang ada di Indonesia ya. Mungkin yang paling gampang dilihat adalah ketika kita membeli sate kambing gitu, biasanya bumbunya kita
bisa lihat ada sambal kecap gitu, di atasnya ditabur dengan merica putih kan kira-kira gitu. Nah, itu adalah salah satu penggunaan rempah-rempah yang ada di sate. Sate bebek Cibeber yang udah saya coba. Sebenarnya ini kali pertama saya mencoba sate bebek Cibeber ini. Rasanya menurut saya menarik karena dia punya layer rasa yang cukup kompleks di dalam sate ini. Kita bisa merasakan aroma ketumbar yang kuat, juga gurih dari fat dari bebek itu sendiri gitu ya. Dan juga ada earthy dari kemiri yang ada di situ ya. Jadi rasanya itu ada manisnya gitu, manis mungkin dari gula dan juga manis, asam, gurih, juga wangi gitu di dalam satu gigitan gitu. Dan ini kompleks banget. Belum lagi kalau misalnya itu baru ngomongin satenya tanpa kita cocol ke bumbu ya. Apalagi kalau misalnya dicampur dengan bumbu kacangnya gitu. Bumbu kacangnya ini juga bumbu kacang yang cukup kaya rasanya gitu. Gurih dari kacang, ada pedesnya di dalamnya gitu, dan ada manisnya. Notes-nya, uh, notes manisnya cukup kuat sebetulnya dalam sate bebek ini. Tekstur dari bebek yang dipakai untuk sate ini juga menarik gitu. Dia teksturnya sedikit chewy gitu. Ini memberikan sensasi yang berbeda dibandingkan dengan mencoba sate ayam gitu. Karena dia lebih apa ya? Ya lebih chewy ya, lebih kenyal digigit gitu. Saya sih lebih suka ini ya. Sate bebek Cibeber ini menurut saya perlu mendapatkan apa ya? Menurut saya perlu dilestarikan ya, karena ini adalah salah satu kekayaan kuliner atau gastronomi Indonesia gitu. Eh, Tidak hanya soal sate dan bebek, tapi sebetulnya juga pengetahuan masyarakat lokal tentang bagaimana mengolah bebek untuk bisa dinikmati. Misalnya gini, eh, pengetahuan tentang gimana cara memproses bebek supaya tidak bau, kira-kira gitu ya. Jadi mereka membuang bagian-bagian yang eh, bau dari bebek untuk tidak diolah menjadi sate. Terus sate juga kalau misalnya kita tidak mengolahnya dengan baik, membakarnya dengan sempurna, ini akan menjadi alot gitu. Dan ini adalah pengetahuan lokal yang harus terus dilestarikan supaya eh, pengolahan bebek ini bisa bisa tetap nikmat ya gitu. Awal mulanya di tahun 1970, dialah Haji Syafi'i. Kebetulan beliau adalah kakek saya. Awalnya beliau sudah mencoba beberapa usaha, di antaranya kayak berjualan es keliling, terus jual buah-buahan, jual segala rupa lah, baik keliling ataupun di pasar. Dan ternyata lagi-lagi tidak menemukan, artinya tidak signifikan secara ekonomi, masih begitu-begitu saja. Awalnya beliau ingin mencoba saja, dalam artian ada ternak bebek lah di rumah, tidak terlalu banyak lah kata beliau awalnya. Biasanya masak bebek itu untuk yang terkenal di Cibeber, di tempat kami, biasanya dibikin germasem, dibikin bebek kecap, yang sudah terah biasanya lah. Dan akhirnya si kakek dan si nenek ini, cobalah kita coba makanan yang berbeda dari olahan bebek, kita bikin sate saja. Dan memang awalnya bukan untuk dijual, awalnya untuk konsumsi sendiri. Akhirnya dicobalah, mereka berdua membuat dengan racikan bumbu sendiri, dicoba. Setelah dikipas, ada tetangga kampung yang lewat kebetulan. Dan memang waktu itu katanya enak sekali harumnya. Jadi beliau itu satu keluarga kalau nggak salah ya. Beliau juga dari Ketemu Putih, tetangga kampung ya. Pak, dijual nggak ini sate katanya? Oh, awalnya nih, dijual nggak katanya? Oh, enggak, ini buat konsumsi makan sendiri. Tapi kalau saya icip boleh nggak? Saya coba katanya. Akhirnya dicobalah dengan beliau. Setelah dicoba, kurang lebih antara 5 sampai 7-an lah nyoba tuh kan.
Ya sudah saja, bilang terima kasih, pulang beliau ke tempatnya, dan tidak dengan sengaja besoknya beliau datang lagi setelah mencoba. "Oh, punten Pak, Ibu, kemarin saya nyoba sate bebek di sini ternyata enak. Kira-kira kalau dibuatkan kami bisa atau tidak?" Dan akhirnya dari situ awalnya terbesit, cobalah kalau memang ini masuk di lidah masyarakat, kita coba untuk dipasarkan, kita jual pelan-pelan. Dan alhamdulillah semenjak tahun 1970 sampai sekarang berjalan alhamdulillah. Dan jadi aspirasi khususnya masyarakat Cibeber. Tapi awalnya sangat sulit sekali, karena kenapa? Perjalanan dari titik nol sampai sekarang sangat-sangat sulit. Dari generasi pertama itu, alhamdulillah beliau bilang, waduh, Tom, banyak inget kakek awal membuka ini banyak yang mencibir, dalam artian, ih, untungnya seberapa sih ya jualan kayak begini kan? Awalnya ngempet, tempatnya ngempet di samping jalan, kecil sekali lah tempatnya. Pelan-pelan bergerak sampai sekarang alhamdulillah. Dan inspiratif buat masyarakat yang tadinya mencibir, akhirnya membuka suatu lahan pekerjaan buat mereka gitu loh. Yang tadinya beliau tidak punya apa-apa, semua punya alhamdulillah. Artinya masyarakat terbuka matanya, ayolah, ayo buka, akhirnya sampai sekarang alhamdulillah. Mulai maraknya kurang lebih awal kan 1970 ya, kurang lebih 20 tahunan di kisaran tahun 90. Dan awalnya pun maaf, dari kayak saudara, dari bibi yang buka pelan-pelan ya, nyoba. Dan memang awalnya mereka ngambil dari sini tadinya, ketika mulai bisa, mereka buka sendiri. Dan ketika jadi inspiratif buat yang lain, buat tetangga, buat orang-orang Ciber yang masyarakat yang ada di sini, buka, dan memang tidak masalah. Dan sepanjang saya bilang masih keluarga besar masyarakat Cibeber, tidak ada masalah untuk membuat nama sate bebek Cibeber. Tapi ketika maaf ada orang dari Pulau Jawa atau Pulau Sumatera membuka dengan nama sate bebek Cibeber, saya pasti marah, pasti saya tegur. Semua pada bilang, untuk legendnya sate bebek ya di sini di Haji Syafi'i, tidak ada yang lain. Gitu. Karena memang satu yang pertama, keduanya kan secara ini dari 1970. Dan yang penting satu, dari rasa yang bikin berbeda. Yang pasti bebek muda lah. Bebek yang masih umurnya muda, yang tidak terlalu tua ya. Awalnya memang belum ada bebek packing yang sekarang. Awal tuh bebek lokal. Antara dua, bebek kalau di sini namanya bebek yang warna coklat itu uwek ya, bebek uwek yang biasa di sawah, main di sawah tuh, yang petelur. Keduanya kita memakai bebek entok yang agak besar, yang gemoy-gemoy lah kalau entok ya. Memang dari rasa memang berbeda. Bebek lokal lebih enak. Bebek lokal lebih legit, seratnya lebih terasa, manisnya lebih terasa. Tapi ke depan sepanjang ada hari-hari besar atau untuk masuk ke hari raya, harganya emang nggak tahan. Jadi tidak bisa stabil kalau untuk lokal. Dari harga taruhlah 50, yang wek bisa nyampe 100 kalau di hari H. Kita kebingungan untuk menjual ini berapa harganya gitu kan. Akhirnya dari wek, bebek yang coklat itu berpindah ke entok. Dan ternyata sama, entok lebih besar. Ketika ketemu, karena masih bebek lokal, ketika ketemu hari-hari besar ataupun yang lainnya, harganya 2 kali lipat lagi. Dan akhirnya pelan-pelan, awalnya memang kita packing itu di pasaran tadinya nggak laku, punten. Sebesar apapun dijual 50.000 di pasar tidak laku. Cuma nggak tahu kenapa, tahun demi tahun mungkin dari peternak atau yang punya tempat peternak itu, dan tidak bau sekarang. Awalnya kalau dibikin sop, kalau dibikin sate untuk bebek packing sama kayak, maaf ya, kayak ayam negeri boiler. Dia bau di furnya nyengat gitu loh. Dan memang pertama kita coba, waduh nggak laku di pasar. Yang makan ngerasa bau, makan sopnya juga bau, jadi kayak ada rasa-rasa apek.
rasa-rasa purnya sangat-sangat kental, jadi kita nggak pakai. Tapi berlanjut tahun-tahun, akhirnya, oh kayaknya ada aspiratif dari mereka, dan sampai sekarang kita pakai packing. Perubahan antara bebek lokal ke packing sangat panjang, saya bilang. Kita ini kurang lebih kisaran di 15 tahun mungkin. Di 15 tahun untuk packing ya. Jadi awal mah tetap lokal semuanya, tetap lokal. Pas awal saya kebetulan megang, tadinya emang saya ceritakan agak susah ya, karena memang packing ada rasa apek dan segala macam. Dengan bergesernya waktu, akhirnya kita coba lagi untuk packing, kita konsumsi sendiri dulu, nggak dipasarkan lagi. Ternyata bau apeknya hilang, barulah kita pakai. Dan sampai sekarang. Proses awal penangkapan ya, penangkapan bebek kan di belakangnya. Dalam artian lagi-lagi saya bilang, kami terima sepanjang bebek itu muda dan gemuk ya. Karena kualitas ketika bebek itu gemuk dan muda sudah pasti empuk. Proses awal dipotong, direbus untuk supaya tidak keras ya, untuk di crusher, untuk pencabutan bulunya. Setelah pencabutan bulu, bahasa kita kan ditetel ya, dipilet ya. Setelah dipilet kecil-kecil, kita rafinasi dengan bumbu, paling tunggu kisaran berapa menit lah, langsung kita tusuk, kita bakar langsung pembakaran. Bumbu standar sih kayaknya, bumbu dapur semua juga pasti tahu. Kita pakai bawang merah, kita pakai cabai merah, kita ada ketumbar, kita pakai kemiri, kita pakai gula putih, pakai garam, udah cukup itu. Dan memang beragam sih, ada yang nyoba pakai gula merah, ada yang dikasih bawang putih, cuma kalau untuk kita tidak, cukup itu saja. Kalau tantangan yang besar untuk mempertahankan cita rasa dan kualitas, kemungkinan tidak ada. Karena memang itu yang lagi-lagi saya bilang, beliau juga almarhum bilang, jangan pernah mengurangi rasa dan kualitas. Karena itu adalah yang paling pertama kalau untuk kuliner. Ketika mengurangi rasa atau mengecilkan si produknya, size-nya dikecilin lagi, percaya orang pasti pergi. Jadi sampai sekarang untuk tantangan itu kayaknya tidak ada. Untuk bumbu, dari awal pertama buka sampai sekarang tidak ada yang berubah. Dan memang banyak yang bilang, yang Redelfus ketika dia waktu muda pacaran di sini dari Jakarta Tangerang, ketika makan di sini sekarang dan puluhan tahun, kok nggak ada yang berubah ya rasanya sampai sekarang. Dan memang kita tidak mengurangi atau menambahkan dari cita rasa bumbu yang dulu. Jadi insya Allah selama ini nggak ada perubahan. Harapan saya ke depan, kalau untuk saya, bagi keluarga besar khususnya saya, memang harus lebih banyak buka cabang sebenarnya. Karena memang di sini taruhlah kita bilang di tempat pusat ya, yang paling pertama. Cuma memang tempatnya di pojok, kita kendala dengan parkir. Kita kendala ketika rame jadi macet, kita malu dengan masyarakat. Tapi yang untuk di luar kita ada di Keramat, kita ada 2. Di dalam perumahan dan sama di Pejaten. Dan kita juga expand-nya kan yang sekarang ada di depan. Buat masyarakat, buat customer yang memang malas masuk ke dalam, kita ada di Grand Mega Block di depan. Cabang yang kedua. Jadi yang mau take away, yang mau bungkus, yang malas masuk ke dalam, kita udah siap ada di depan. Kalau saya bilang harapan kami lagi-lagi ke Pemkot ya, fasilitasi kami lah. Karena memang saya juga agak kesulitan untuk mencari tempat yang sangat strategis. Alangkah baiknya ketika itu dibantu, dibina dari Dinas Kota Cilegon, sangat senang sekali. Dengan catatan saya bilang, kami tidak minta gratis. Dan kalaupun toh harus beli, minimal ketika ada bantuan dari Pemkot tidak terlalu mahal. Itu saja.
Dan lagi-lagi saya bilang dari beberapa pertemuan, dari beberapa undang-undang baik dinas kota ataupun provinsi, ya belum ada perubahan sampai sekarang. Jadi harapan saya mudah-mudahan dari beberapa pertemuan dengan teman-teman di sini ada sedikit pikiran baik untuk para dinas lah, bahwasanya ini loh yang mesti dilestarikan, bahwasanya ini loh yang mesti kita bangkitkan. Karena memang secara tidak langsung UMKM harusnya lebih menonjol untuk sekarang.